Ini adalah video original saya yang pada saat itu membahas tentang betapa marahnya Raden Dibyo karena Kanjeng Raden Tumbeng Sumodiningrat itu telah dibalaukan oleh para habaib, dan akhirnya Raden Dibyo marah dan akan menggugat. Oke, sekarang kita lihat videonya. Kelahiran saya, ya. Jadi saya punya hak di sini menanyakan sebagai keluarga. Ya, maka dari itu saya menuntut kalau memang benar dinyaya. Saya mendesak dengan keras seluruh kesultanan di Nusantara. Ini saya punya data di Yogyakarta. KRT Sumodiningrat ini diakui sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Setelah masalah polemik nasab ini, ternyata kita baru sadar ya, bahwa makom-makom sepuh kita, makom-makom di Nusantara, itu telah banyak yang dicuri oleh para habaib dari Balawi. Kemarin pada saat kajian ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, Raden Dibyo Laksmono, beliau adalah keturunan 8 dari Kanjeng Raden Tumbeng Sumodiningrat. Beliau menyatakan dan merasa keberatan apabila Kanjeng Raden Tumbeng Sumodiningrat ini adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Masih satu klan dengan Habib Lutfi bin Yahya. Padahal Kanjeng Raden Tumbeng Sumodiningrat ini adalah keturunan dari Hamengkubuwono II. Dan jelas kitab-kitab nasabnya sekarang tersimpan rapi di keraton. Kemudian Raden Dibyo ini tidak terima nasab moyang mereka itu diklaim sebagai Habib Balawi. Dan akhirnya Raden Dibyo ini akan menggugat orang yang telah mencuri nasab leluhurnya. Siapa beliau? Beliau adalah Habib yang sangat kita hormati, Habib Lutfi bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Para Yahudi ini tahu bahwa kekuatan di Nusantara ini terletak pada sesepuhnya. Karena sesepuh di Nusantara ini adalah keturunan Rasulullah dari jalur Wali Songo. Kalau kita amati, pola yang dimainkan oleh Yahudi itu hampir sama di seluruh negara. Di Palestina seperti itu, Masjid Al-Aqsa diklaim oleh Yahudi, oleh Israel. Sama, yang dimainkan di Nusantara adalah dengan cara merebut makom-makom sepuh. Seolah makom sepuh itu tidak ada duriah Rasulullah dari jalur Wali Songo. Semuanya dihabibkan, semuanya dibalawikan. Ini adalah tindakan yang kurang ajar. Makanya pada saat debat ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, Raden Dibyo Laksmono ini menggugat bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu adalah telah melakukan kesalahan yang besar dengan mengklaim bahwa Kanjeng Raden Tumbeng Sumodiningrat ini adalah keluarga Balawi. Ini adalah hal yang konyol yang dilakukan oleh ulama yang kita hormati, oleh ulama yang kita gadang-gadang untuk memberikan barokah dan karomahnya. Maka dari itu saya mendesak Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ya, saya mendesak, ini hak saya. Klaim nasab yang dilakukan oleh Balawi ini sebetulnya tidak hanya di Nusantara, di Yordania sudah, di negara-negara lain pun sudah, karena mereka tidak punya data bukti yang ilmiah yang kuat sehingga mereka pun kalah. Balawi yang menang. Dan sekarang pada saat di Indonesia sedang dibalawikan, untung saja Ki Maduddin itu mempunyai data yang ilmiah, fakta-fakta, bukti-bukti yang lengkap. Apalagi di Nusantara ini, para kerajaan-kerajaan kecil masih menyimpan kitab-kitab nasab, sehingga Balawi sekarang rungkat kan. Tetapi ya itu, di sini sudah terlanjur banyak para tokoh-tokoh dari Nusantara, tokoh-tokoh sepuh yang diklaim mereka adalah bagian dari keluarga Balawi. Ini adalah tindakan yang sangat kurang ajar. Walaupun kita yakin bahwa keluarga dari Habib Balawi ini tidak akan pernah bisa untuk menghancurkan Nusantara. Tidak akan bisa menguasai Nusantara. Tidak akan pernah bisa.
Jadi sekarang dengan hadirnya Raden Dibyo Lasmono ini semoga bisa menyatukan para kerajaan-kerajaan yang kecil di Nusantara ini, bahkan sampai ke Campak, ke Thailand. Itu untuk semakin menguatkan dan memegang teguh bahwa nasab mereka itu adalah bukan nasab dari Habib Alawi. Kitab-kitab nasab harus disimpan dengan rapi, jangan sampai kecolongan oleh keluarga Balawi. Cukup makom-makomnya saja. Dan tugas kita sekarang adalah mengambil kembali makom-makom yang sudah diklaim oleh keluarga Balawi. Bila perlu gugat, laporkan kerana hukum. Kalau dibiarkannya dan kata maaf saja, sepertinya mereka akan melihat kita sepele. Bahkan kegiatan untuk mencapok nasab, mengklaim nasab-nasab para sesepuh kita itu akan semakin merajalela. Maka tugas kita sekarang adalah mendata makom-makom ulama-ulama kesepuhan kita, kunci dengan baik. Jangan sampai dibalawikan lagi seperti Kanjeng Raden Tumenggung Sumudi Meningrat ini. Semoga dengan kejadian ini dari pihak keraton bereaksi supaya tidak ada lagi penjarahan dan pencurian nasab di lain waktu. Jangan sampai lah. Jangan sampai Nusantara ini kita hancur gara-gara kita tidak bisa menjaga nasab dan makom-makom para leluhur kita. Kita harus menjaga sekarang sebelum kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai anak cucu kita dibohongi oleh sejarah. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal leluhurnya. Dan sekarang saatnya Nusantara bangkit untuk melawan mereka, para Habib Balawi yang gemar mencuri nasab leluhur kita. Kita harus melawan.